Kadang-kadang kita terjebak sama kalimat-kalimat yang membuat kita itu mencari-cari kebenaran dan ketidakbenaran. Dan yang paling banyak kita jumpai atau sering kita dengar yaitu kata-kata mencari jati diri. Gimana caranya mengenal jati diri? Atau diri kita itu apa sih gitu. Dan pada akhirnya setelah pencarian itu kita alami dan mendapat jawaban-jawaban yang mungkin bisa dipahami dan dimengerti oleh diri kita sendiri, ya wis ujung-ujungnya akhirnya nggak ada yang perlu kita cari, nggak ada yang perlu kita kenali gitu. Jadi mengenal itu hanya sebagai jalan untuk memahami kita itu hidup ngapain aja. Itu tidak kita kejar, tidak kita cari, alamiah aja, ya wis, nggak ada yang perlu dipahami dan nggak ada yang perlu kita cari-cari gitu. Semuanya mengalir ketika kita yang tadinya bukan siapa-siapa, tidak ada bentuknya, hingga padanya kita terbentuk di tubuh yang sekarang ini, dan akhirnya kembali tubuh ini tidak ada, dan ketidakadaan itulah yang sesungguhnya kita cari-cari. Tapi yang namanya nggak ada kita cari kan sulit untuk kita pahami dengan akal pikiran, karena memang itu sudah ranahnya bukan di akal pikiran. Bahkan batin pun tidak bisa memahami arti ketiadaan itu. Nah, jadi ya wis, nggak usah pusing-pusing, hidup seperti apa adanya, nggak usah terlalu banyak mencari yang akhirnya kita sendiri ujung-ujungnya ya wis mencari sesuatu yang sebenarnya bukan terpikirkan oleh akal pikiran kita, tetapi oleh satu pengalaman yang disebut mungkin spiritual ya. Beberapa teman menanyakan tentang sesuatu yang tidak ada tapi itu ada gitu. Kan ribet ya, nggak ada tapi ada gitu ya. Pemahaman ini memang agak sulit diterima oleh nalar, karena memang ranahnya sudah melewati batas nalar. Jadi memang harus sebuah perenungan, sebuah pengalaman yang harus dijalani, bukan diambil jawaban dari seseorang bercerita atau mengisahkan tentang perjalanan pribadinya. Termasuk saya menceritakan pengalaman saya dalam menemukan satu ketiadaan yang ternyata itu ada gitu. Nah, susah kan? Ya, memang harus bingung. Kalau masih kecena akal berarti itu masih rasional gitu, masih realita. Dan saya juga pernah terjebak dengan kalimat kayak gitu. Akhirnya ya dalam perjalanan mencari ini, mencari guru ini, wah pokoknya banyak banget perjalanannya. Dan pada akhirnya ya setelah kita keluar di area diri kita, akhirnya kembali lagi ke sini, ke diri kita gitu loh. Guru sejati itu kalimatnya kayaknya gimana gitu, kayaknya sakral gitu. Carilah guru sejati, itu adalah guru spiritual dan lain sebagainya. Ya padahal jangan muter-muter, kembali ke diri pribadi aja. Semua ada di sini. Cuman ketika kita keluar, itu sebuah pengalaman yang nanti menguji kita dan memberi satu titik terang kalau ternyata itu di luar itu yang kamu cari itu nggak ada, adanya di dalam diri kita sendiri. Jadi tetap kita harus keluar dulu,
Ya wis, kalau misalkan jalannya dengan agama ya mentaati perintah agama gitu, sholat, zikir dan lain sebagainya. Ada juga yang mengikuti dengan jalan budaya, dengan jalan ya sesuai keyakinan lah gitu. Dan sebenarnya ujung-ujungnya sama aja gitu. Mau Tuhannya namanya siapa itu ya ujung-ujungnya cuman ya satu itu gitu lah. Apa sih peran kita di dunia dan mau kemana, terus untuk apa? Nah setelah kita renungi itu kata-kata itu tuh udah nggak ada gitu loh, nggak perlu kita pusingkan gitu loh. Ya dulu saya mencoba untuk merenungi diri dengan tafakur, dengan ya semedi gitu ya, tirakat gitu tuh. Saya punya pengalaman pribadi itu dengan cara seperti ini. Tiba-tiba saya dituntun oleh diri saya sendiri. Saya duduk bersemedi gitu, merenung, mengheningkan cipta sampai benar-benar itu di pikiran itu kosong. Jadi ketika kita sudah mencoba untuk meditasi, untuk mengkosongkan diri, terus ada ya biasanya awal-awal itu seperti itu, ada sinar, ada bayangan berkelebat, ada sosok-sosok yang datang. Nggak apa-apa, itu nggak musyrik, itu sebuah perjalanan gitu, emang begitu dulu. Dan di situ waktu itu saya bangga dengan kedatangan orang-orang seperti itu, dengan sosok-sosok bayangan itu yang hadir di tirakat saya. Karena pada saat itu disitulah saya memahaminya, saya bertemu dengan ini, saya bertemu dengan itu. Ya enggak apa-apa, lakukan aja, enggak apa-apa, asal jangan dari pertama kita mencoba bermeditasi sampai tua bangka masih begitu aja. Nah itu yang mungkin kurang tepat gitu loh. Masa nggak naik-naik gitu. Kita kan menaiki tangga ya step by step itu naik harusnya, masa stuck di situ aja gitu loh. Maksudnya begitu. Nanti setelah sudah melampaui yang seperti tadi saya ceritakan itu, nanti lambat laun akan menemukan satu kenyamanan yang pikiran itu tiba-tiba lost gitu loh, kosong benar-benar. Karena ketika ada yang mau masuk lewat ke pikiran kita itu langsung saya tepis, jangan ganggu saya ingin dengan diri saya pribadi gitu ya, berdialog batin dengan diri sendiri. Dan tiba-tiba ada yang mengarahkan saya untuk lebih dalam lagi, dalam artian coba bayangkan masa lalu itu bisa setahun yang lalu, bisa hari ini, ya pokoknya masa lalu. Saya mencobakan masa lalu, apa yang saya lakukan di masa lalu, yaitu mungkin perjalanan saya ziarah-ziarah gitu, itu saya kenang lagi, lalu coba ke belakang lagi, lebih dalam lagi. Ketika saya berusia remaja, saya mengingat kembali, oh iya saya pernah remaja, saya melakukan aktivitas yang dulu saya lakukan. Lalu terus semakin dalam lagi, saya pernah menjadi anak kecil. Dan saya mengingat beberapa, saya merinding, aktivitas masa lalu yang masih saya ingat. Saya bermain di sawah, saya bermain lumpur bersama teman-teman, lalu dituntun untuk lebih dalam lagi. Bagaimana caranya? Ikuti saja. Saya pernah menjadi bayi. Walaupun saya tidak mengingatnya, tapi seakan-akan saya terbawa ke masa waktu saya masih bayi. Nah ini memang harus bertahap ya, tidak langsung ke sana. Ini bukan imajinasi, tapi memang sebuah tuntunan yang saya alami untuk terus ke belakang sampai saya akhirnya ada di perut ibu saya. Saya merasakan saya ada di rahim, di alam rahim. Di situ benar-benar hanyut, dan Masya Allah saya merinding lagi ya kalau ingat.
kembali ke sana, kita kembali ke alam rahim. Di sana renungan yang sangat luar biasa, yang susah dijelaskan dengan kalimat-kalimat. Karena di sana ada kita pernah di satu alam yang kita sebut alam rahim. Di sana kita ditemani oleh yang orang Jawa bilang itu kakang kawah adi hari-hari, sedulur papat itu ada di situ. Ketika saya ada di dalam perut ibu saya dan saya merasakan yang tidak pernah saya rasakan di alam dunia ini. Di sana tertutup oleh ketuban, ya teman, ketuban. Saya seperti menjadi seekor ikan, karena di sana saya dikurung oleh cairan, tetapi saya bisa hidup. Padahal manusia itu bernafasnya dengan udara. Tetapi saat di perut, di rahim ibu tidak ada udara, yang ada air, tetapi bisa hidup. Tapi saat itu saya tidak melihat air. Saya tidak merasa di dalam air. Karena air itu meliputi saya. Dan saya coba merenung kembali lebih ke dalam lagi. Sebelum saya meliputi sebuah daging yang dianggap janin, apakah saya itu berbentuk? Di sanalah letak ketiadaan yang sesungguhnya benar-benar ada. Dan ketika saya bangkit dari renungan itu, suatu hari saya bertanya kepada ikan, "Wahai ikan, apakah kamu melihat air?" Jawab ikan, "Tidak." "Enggak, kamu di dalam air." Saya tidak tahu aku ada di dalam air atau tidak, karena saya tidak melihat adanya air. "Loh, saya itu melihat kamu berenang di dalam air, dan kamu bisa hidup di dalam air." Wah, sama dong kalau gitu. Saya juga lihat manusia berenang di dalam udara. "Hai manusia, apakah kamu melihat udara?" Saya bilang, "Tidak. Saya tidak pernah melihat adanya udara." Kata ikan, "Kok kamu bisa hidup di dalam udara? Saya aja kalau keluar dari dalam air dan ada di alammu, di alam udara, saya tidak bisa." "Oh ya, sama ikan, saya juga ketika saya masuk ke dalam air, saya tidak bisa hidup." "Oh enggak, manusia juga bisa hidup waktu di dalam air juga." Ternyata ketika kita ada di dalam yang meliputi kita, kita tidak akan mampu melihat. Tetapi makhluk lain di luar yang kita pahami, mereka melihat adanya udara. Seperti kita melihat adanya air. Tapi si ikan itu tidak melihat adanya air karena dia ada di dalamnya. Maka sesungguhnya tidak ada yang gaib, hanya kita tidak mengetahuinya. Renungkan.